Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Sa'adah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesungguhan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan segala kesungguhan pula kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hijrah dalam arti asal adalah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan itu terjadi pada tahun 13 kenabian. Hijrah yang seperti yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya ini berakhir setelah ada Fathatul Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Hijrah dalam arti yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kata hijrah dengan berbagai bentuk dan maknanya tidak kurang disebutkan 31 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Salah satu makna hijrah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Hijrah juga bisa berarti meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal yang baik. meninggalkan orang-orang yang tidak beriman
dengan cara baik tanpa melukai hati mereka. Kita bisa lihat surah Al-Muzammil ayat ke-10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Hijrah di dalam Al-Quran juga bisa berarti kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 26. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabiannya, kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hijrah juga bisa berarti meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang menarik di surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandingkan term hijrah dengan term jihad. Allah menggandingkan kata hijrah dengan kata jihad. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya hijrah seseorang tergantung pada jihad orang tersebut dalam melakukan sesuatu. Sukses tidaknya hijrah yang dilakukan orang akan sangat bergantung pada sejauh mana dan sebesar apa semangat kejuangan yang diberikan ketika berhijrah. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, berhijrah itu membutuhkan jihad. Berhijrah itu membutuhkan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya mengatakan hijrah tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi tidak dibarengi dengan jihad, maka hijrah yang dilakukan hanya sifatnya temporer. Pada saat atau lain waktu dia kembali lagi kepada yang dulu. Banyak orang yang hijrah dengan makna yang sangat sempit, meninggalkan pakaian yang tidak sopan menuju pakaian yang sopan. Hijrah dari berpakaian yang tidak syariat kemudian memakai pakaian yang syariat. Dia berhijrah, benar dia berhijrah. Kalau hijrahnya tidak karena Allah, kalau hijrahnya tidak diniati dengan jihad, semangat untuk meninggalkan yang tidak baik, maka hijrah yang dilakukan oleh orang tersebut hanya sifatnya sementara. Banyak orang pengen berhijrah dan dia melakukan hijrah. Tadinya orang tidak berjamaah, kemudian dia berjamaah sholatnya. Dulu dia jarang sholat, kemudian dia rajin sholat. Bahkan sunnah-sunnah Nabi yang lain pun dilakukan. Tetapi kalau tidak diiringi dengan jihad di dalam berhijrahnya, tidak diiringi dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya niatnya hanya untuk mendapatkan seorang wanita, maka dia dapatkan tujuan hijrahnya. Kalau hijrahnya dia hanya ingin mendapatkan duniawiyah, maka duniawiyah yang ia dapatkan. Hadirin rahimakumullah, pengaruh westernisasi, pengaruh modernisasi menghentak sebagian umat untuk menempatkan ilmu pengetahuan teknologi
lebih penting di dalam mencapai kebahagiaan hidup umat. Pengaruh modernisasi itulah dikira mereka sebagai satu-satunya jalan menuju kebanggaan duniawi, menuju kepada kebahagiaan duniawi. Mereka mengira hanya dengan menguasai ipteklah mereka menggapai kebahagiaan. Lalu agama Islam di mana? Keberagamaan bagi sebagian mereka hanya terbatas di dalam masjid. Di luar masjid, aturan keberagamaan sama sekali diabaikan atau terabaikan. Di dalam masjid, mereka bicara anti korupsi, tetapi ketika di luar masjid, mereka korupsi. Di dalam masjid, mereka berbicara akhlakul karimah. Di luar masjid, akhlakul karimah ditinggalkan, ditanggalkan malah. Di luar masjid, segala jalan pintas menuju kebahagiaan duniawiyah dipraktekkan agar cepat kaya, agar cepat pula bahagia. Sehingga makna kebahagiaan di dunia dipahami sebatas, dipahami secara materialistik. Sesungguhnya penguasaan iptek hanya sebagai alat untuk memudahkan kehidupan umat manusia. Kekayaan hanya merupakan alat kemudahan hidup manusia. Uang pada hakikatnya hanya merupakan alat tukar dalam sistem perekonomian. Satu-satunya cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat hanya melalui pengamalan ajaran agama secara benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perspektif historis, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya merupakan langkah strategis beliau untuk membela dan menegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan dunia dari kejahatan dan kedzaliman, sekaligus sebagai awal kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan yang besar memerlukan pengorbanan yang besar pula. Hijrah Rasulullah menjelaskan esensi hidup dalam perspektif Al-Quran, bukan semata menarik dan menghembuskan nafas, tetapi untuk membela dan mengembangkan agama Allah yang diawali dengan sikap optimis dan kerja keras, kemudian diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghirar.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الشهداء الصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر صهيونية والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة أعزز هذه الأمة بنصرك منصر اللهم نصرك بنصرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة